be a fuckboy. You want to be a. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video ini kita bakal sedikit ngebahas mengenai beli Vespa. Oke, kita sedikit naik ke atas kameranya ya teman-teman. Jadi ini aku beli second Vespa S125 2017 yang udah iGet CVT-nya. Jadi bukan 2V atau 3V. Mungkin buat review ataupun first impressionnya kita bakal bikin di video lainnya. Jadi aku beli ini di tahun 2021 dan ini second ya, Vespa S125 tahun 2017. Dia yang udah iGet, jadi no gede-gede club. Oke, kita sedikit bahas. Kita naik ke atas kameranya. Kita lebih nggak dekat teman-teman. Overall kalau dilihat secara keseluruhan nih motor masih mulus. Ini bagian sininya. Kita lihat ke bagian lainnya. Ke bagian depan juga masih mulus ya teman-teman. Ini bisa kita lihat. Masih lumayan mulus lah ya overall. Oke, jadi masih mulus juga. Ada sih sedikit lecet, nanti aku tunjukin. Oke, kita sini dulu. Kita balik lagi, kita bahas mulai dari bannya. Kita lihat dari sini. Mengenai bannya, ban depan ini ukuran 11, ban belakangnya ukuran velgnya ya, depan 11 inch, belakang 10 inch. Untuk ukuran ban depan 110/70, belakang 120/70. Ini ban depan belum aku ganti, harusnya ada diganti. Ban belakang kemarin udah diganti. Cuma aku gak ganti pakai Maxxis karena harganya lumayan teman-teman, kisaran 500 sampai 600 ribu. Ini aku ganti pakai merek Swallow, harganya cuma 300 ribu teman-teman. Ada motor lewat. Nah kayak gitu. Terus kita beralih, sorry ada iklan. Terus kita beralih ke apa ya? Ke knalpot. Ini knalpotnya udah agak karatan, kalau teman-teman bisa lihat, kita deketin. Knalpotnya udah agak karatan nih. Nah ini kurang terawat bagian sininya, tapi it's okay. Sini masih ya lumayan lah ya. Terus oke, kita lihat ke bodinya. Bodinya kalau dilihat dari jauh nggak terlalu kelihatan baret, cuma sini kelihatan satu. Ini baret dikit. Wajar second tahun 2017. Kalau mau mulus mau beli baru ini. Terus kita ke bodi yang lecet lagi teman-teman. Yang lecet ini lecet tuh, lumayan. Udah itu aja sih, nggak ada lagi. Terus ini dia suspensinya kayak gini. Suspensinya tuh satu kayak gini. Dan ini lucu bentuknya, kecil kayak gini ya. Tapi ternyata ke dalamnya itu bukan kecil, lumayan tinggi teman-teman. Nah, terus ini ban bawaannya tuh merek Maxxis. Ya, jadi belum aku ganti sama sekali ini. Untuk lampu-lampu ini masih bohlam teman-teman, masih bohlam semuanya, baik lampu utama, lampu sen juga masih bohlam semuanya ya. Nah ini terus ini aku beliin karpet biar nggak lecet, karena di bagian sini juga ada sedikit lecet teman-teman. Jadi aku beliin karpet biar mengurangi lecetnya lah ya. Oke, terus kita ke speedometer. Kalau speedometer ini yang jadi sedikit sayangkan, ini mati karena katanya baterainya habis gitu ya. Itu kilometer baru 5.000. Kita matiin dulu. Kilometer masih 5.000 ya teman-teman. Mengenai jam yang mati, tapi aku dengar-dengar dan baca-baca juga katanya emang Vespa ini penyakitnya di jam, suka mati jam digitalnya. Oke. Untuk spion kayak gini lumayan ya, lumayan gede. Oke, kayak gini. Gokil. Terus kita ke bagian CVT. Nah, ini CVT nih. Oke, Vespa cuy. Jadi Vespa ini udah iGet dia, Italian Green Experience Technology, iGet itu ya. Jadi ini tuh fungsinya penyempurnaan dari Vespa 2V dan 3V. Jadi si CVT-nya ini nggak usah dioprek juga, nggak geredek teman-teman. Nah kalau misalkan udah yang nggak mau ngoprek-oprek teman-teman, ya minimal beli Vespanya yang udah iGet, walaupun beli second ya. Ya tapi itu kembali ke selera masing-masing. Jujur aku sendiri belum pernah nyobain yang 2V ataupun 3V itu geredeknya kayak gimana. Tapi yang jelas iGet ini emang nggak geredek, enak lah. Terus kita lihat ke sok teman-teman. Soknya kelihatannya pendek kayak gini, tapi ke dalamnya tuh panjang teman-teman. Nah ini soknya ke dalamnya kayak gini. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke CVT. Mengenai CVT aku mau bahas sedikit. Sebenarnya CVT ini isiannya bagian dalam-dalamnya agak mirip-mirip lah sama merek Jepangan.
Jadi kalau misalkan teman-teman pengen servis di bengkel yang biasa gitu, tapi yang penting bisa service CVT itu bisa banget karena cuma bersih-bersih aja. Tapi kalau misalkan beli spare part itu nggak bakal ada di bengkel biasa karena mereka nggak nyetok, dan itu harus ke bengkel resminya lah ya. Buat pengereman belakang masih tromol, ini ya tromol kayak gini. Terus lampu belakang ininya aku lepas dulu ya teman-teman. Ininya tulisan S-nya aku lepas dulu. Kemarin stop lamp tuh udah mati dan kemarin aku ganti sendiri pakai punya Honda, beli di bengkel. Lepas aja gampang, lepasnya tinggal pas baut-baut. Untuk kakinya ini kaki 2 si lampunya, jadi masih banyak lah yang sama. Jadi kalau misalkan lampu nggak usah khawatir lah, bisa PNP pakai apapun itu. Terus kita bahas ke bagian ini deh, di bawah karpet ini kayak gimana sih. Di bawah karpet tuh kayak gini teman-teman, nah kayak gitu. Nah cuman ini udah baret juga nih teman-teman nih, makanya aku kasih karpet aja biar nggak terlalu baret kayak gitu. Terus sorry, ke depan rem belum kita bahas ya. Ini rem depan udah pakai cakram, nggak kayak belakang tromol. Shocknya lucu ya, kita lihat sebelah sini tapi jadi clean gitu, jadi clean look. Kayak gini teman-teman. Udah gitu aja sih. Lampu depan ini kayak gini, kotak, bener-bener kotak tuh kotak banget ya. Terus ini tulisan Vespa nya Piaggio, ini lampu sen. Sedikit aku mau ngebahas mengenai joknya ya. Kita balik lagi ke sini dulu biar lebih jelas. Mengenai joknya ini single sih teman-teman. Ini emang aku pengen motor yang single sih gitu, pengen pakai sendiri kan. Nggak mau bonceng orang, bonceng cewek ya naik motor satu lagi aja. Kalau ini khusus sendiri gitu. Nah tapi kalau misalkan teman-teman nanya ini bisa nggak sih sebenarnya dipakai boncengan? Bisa. Kalau yang badan pengendara kecil dan badan yang diboncengkan kecil, jadi duduknya agak maju si pengendara dan si pembonceng agak maju juga. Jadi kan kalau misalkan yang badannya gede itu pasti duduknya agak mundur sini, kayak aku. Nah yang dibonceng otomatis agak kesini. Nah ini power teman-teman, istilah Sundanya. Power itu kayak takut jatuh ke belakang kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang badannya kecil itu masih oke, tapi kalau badannya setinggi aku 170 itu no to the way, no way. Nggak disaranin banget buat boncengan. Oke, sekarang kita bahas mengenai tingginya. Ini emang kelihatan kecil teman-teman motornya, tapi kalau misalkan yang aku aja tinggi 170 itu masih agak jinjit ya naik motor ini. Kalau yang tingginya 160-an jinjitnya lumayan sih. Jadi bisa, tapi teman-teman yang 160 itu agak jinjit gitu, kayak ibuku juga jinjit naik motor ini. Oke, kesimpulannya mungkin aku kesimpulannya narik ngebahas worth it atau enggak. Kalau misalkan ditanya worth it atau enggak itu tergantung teman-teman sendiri. Kalau menurutku sendiri sih worth it ya beli, walaupun beli second gitu. Karena kalau misalkan beli baru juga kan aduh, apalagi Vespa S125 yang tahun 2021 itu udah harganya 40 juta teman-teman. Udah beda sama yang 2017, 18, 19 udah kena 40 juta. Oke, jadi kalau masalah worth it atau enggak, aku pribadi ya cukup worth it lah ini motor ya. Cuma aku sendiri nggak bakal terlalu sering pakai motor ini. Masih agak sering juga naik address sama Arasi. Terus apalagi ya, kalau misalkan teman-teman emang pengen tampil beda ya ini cocok banget buat beli Vespa gitu ya. Mau Vespa S, LX, Primavera, Sprint atau bahkan GTS sekalipun itu emang aku akuin tadinya juga Vespa apa sih Vespa gitu, tapi pas udah ngeliat langsung gitu ya teman-teman, emang bagus ternyata. Aku kira tuh ya begitulah, cuman motor sama aja, tapi ternyata emang beda teman-teman, feel-nya itu emang beda. Ada yang bilang juga Vespa is another level of scooter lah, Vespa is not bike, Vespa is lifestyle. Ada yang bilang kayak gitu, tapi ya itu kembali ke opini pribadi. Kalau aku sendiri ya Vespa ya motor, dan emang Vespa juga desainnya keren gitu. Oke, sebelum penutupan aku mau ngasih sedikit tips lah ya buat beli Vespa second. Teman-teman kalau pengen beli Vespa second, yang jelas surat-suratnya ya tanyain dulu. Terus baru kita cek-cek. Kalau misalkan emang kurang ngerti ya bawa teman ataupun montir yang kita percaya buat ngecek-cek kondisi keadaannya, terutama CVT, kaki-kaki suspensi, dan kelistrikan. Itu lumayan penting ya teman-teman. Kalau beli second kita perlu benar-benar merhatiin gitu, karena beda kan sama beli baru. Kalau beli baru masih ada garansi juga. Oke, kayak gitu aja teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you teman-teman. I want to be a papa.